أيا أهل الوفا والحمد خالقنا ومولانا وقفت مع عبادك والرجاء إليك يغشانا يراوح زايد حبا وفقدا في حنايانا فروح عنه بالرحمات مغفرة ورضوانا يا الوفاء والحمد خالقنا ومولانا وقفت مع عبادك والرجاء إليك يغشانا. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kami mengenalkan pengobatan Rasulullah SAW, yaitu tentang al-hijamah. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan hadisnya yang mengatakan bahwa afdalu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Yang paling baik, yang paling utama dalam kaum berobat itu adalah hijamah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, hijamah mungkin orang sudah melihat dan populer di tengah masyarakat kita, tapi masih banyak yang belum mengerti secara benar apa sih sebenarnya hijamah itu. Di dalam kesempatan ini saya mencoba mengenalkan sebuah konsep hijamah yang sudah kita upgrade dengan konsep ODT, Oksidan Drainage Therapy. Apa bedanya dengan hijamah atau bekam? Ketika kita bicara hijamah atau bekam selama ini adalah bicara tentang proses daripada hisapan tanpa melihat substansi apa yang dihisap. Sementara ketika bicara ODT atau Oksidan Drainage Therapy adalah bicara substansi apa yang dihisap, yaitu oksidan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW sudah menyampaikan dalam hadisnya bahwa al-hijamatu dawain likulidain ila samal maut. Hisapan bekam menyembuhkan semua penyakit kecuali tua dan mati. Nah, di lapangan banyak kejadian para pengobat hijamah karena kurangnya ilmu seakan-akan hijamah itu tidak memberikan dampak yang signifikan. Bahkan janji Nabi tadi seakan-akan tidak linier, tidak berbanding lurus dengan realita di lapangan. Kenapa banyak penyakit yang tidak sembuh dengan hijamah? Nah, ini bukannya hadis yang salah, tapi biasanya pelaku atau al-hajim yang belum mempelajari secara komprehensif, secara utuh, secara luas apa tujuan dan substansi daripada hijamah itu. Maka dalam kesempatan ini kita mengenalkan hijamah Rasulullah yang mana setelah kita gali kurang lebih 8 tahun ketemu bahwa substansi yang dihisap daripada bekam atau hijamah itu adalah oksidan. Kemudian apa sih oksidan itu? Nah, ternyata oksidan sendiri merupakan konsekuensi hidup karena dia terbentuk dari asupan makan, minum ataupun udara yang tidak pernah terserap oleh tubuh, maka dia menggumpal menjadi oksidan atau radikal bebas. Sehingga saat ini kemasan apapun, entah itu minuman ataupun makanan, itu orang berani membeli mahal. Kenapa? Karena mengandung antioksidan. Sementara Rasulullah SAW mengajarkan kita oksidan tidak hanya sekedar direduksi, tapi dikeluarkan dengan cara apa? Hijamah. Maka kita membuat konsep oksidan drainage therapy. Selama 8 tahun kita mencoba mengeksplorasi dan meneliti daripada apa yang disampaikan Rasul tadi, benar adanya
Karena dunia pun mengakui bahwa troublemaker human head is oksidan. Yang menjadikan tubuh itu trouble atau pembuat kerusakan di dalam tubuh itu adalah oksidan. Maka konvensional pun, kedokteran modern pun mengatakan ketika orang mampu memanage oksidan, dia akan sehat. Nah, ada dua option, yaitu minum antioksidan, itu bisa nature, bisa herbal, atau bisa chemical atau kimia. Yang kedua, olahraga teratur. Nah, sementara Rasulullah mengajarkan lebih dari itu. Oksidan di drainage, dikeluarkan. Ustaz, saya mau tanya nih. Pengobatan ruqyah itu apakah ditujukan untuk penyakit medis atau non medis? Ingat kan kalau kita bilang pengobatan ruqyah itu kan berasal dari sunnah gitu ya, seperti yang diajarkan Rasul. Nah, untuk penyakit-penyakit yang non medis, apakah bisa diobati dengan cara ruqyah itu Ustaz? Baik. Jadi memang Allah memberikan penyakit itu kan dua ya, medis sama medis. Kalau medis tentunya pure dikarenakan ada sistem dalam tubuh yang tidak benar, disharmoni dalam sistem peredaran darah dan sebagainya. Kemudian ketika dicek secara laboratorium atau medical record, kita akan ketemu sakitnya apa, sebabnya itu ketemu. Tapi kalau yang non medis itu tentunya dia tidak akan pernah ketemu dengan medical record. Misalkan simptomnya jantung, tapi di kateterisasi pun nggak akan ketahuan ada sumbatan. Kemudian gagal ginjal, USG pun ginjalnya tidak ada trouble, tapi uric creatinine tinggi. Ini indikatornya non medis. Nah, tentunya ketika non medis siapa penyebabnya? Penyebabnya jin. Karena memang Rasulullah SAW sudah memberikan sebuah informasi bahwa jin bisa masuk ke tubuh manusia. Syaitana ya jadi ada mencerdam. Mencerdam di sini pembuluh darah bisa datang dengan kesalahan. Jadi jin bisa punya kemampuan masuk di dalam aliran darah manusia. Nah, maka ketika jin tersebut bersemayam di pembuluh darah kapiler jantung, maka simptomnya, gejalanya persis seperti orang jantung borok. Tapi ini tidak akan pernah ada kesembuhan kalau hanya dilakukan tindakan-tindakan medis seperti dibalonisasi, dipasang ring, atau di bypass pun itu nggak akan ada perubahan. Kita pernah menangani juga seperti itu. Sudah habis rumah, habis mobil, ternyata masih ada rasa nyerinya dan nyeseknya itu. Tapi begitu datang, kita lakukan tindakan ruqyah yang kita akui dengan konsep spot, psikologis, statis, ada yang spiritual, hanya dipegang niat mesti dan mendakwa itu. Jadi yang kabur langsung spontan hilang, bahkan menangis. Kenapa menangis? Ya, habis rumah, habis mobil baru ketemu obat. Ternyata apa? Simptom tadi, source-nya, sumber perkaranya adanya jin yang bersemayam di manusia, pembuluh darah dan ada juga yang tidak bisa melihat. Ketika dicek, ternyata bagus semuanya. Kenapa kok bisa besar? Ternyata ada jin yang bersemayam di pembuluh darah saraf mata, sehingga harusnya retina itu mendapat pantulan cahaya dari benda dan dikirim ke otak lewat saraf mata, itu terhambat. Yang menghambat siapa? Jin. Maka tidak bisa melihat. Maka begitu itu didakwai, kita reposis jin sebagai saat dari labunan bahwa bagaimana Alhamdulillah nasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita sampaikan kepada jin tersebut bahwa Allah tidak diaturkan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika jin itu tobat dan dia mau mengucapkan dua kalimat syahadat, keluar spontan orang itu akan melihat. Tapi kalau penyakitnya medis nggak akan pernah bisa. Itu harus dilakukan secara medis, secara saintifik. Nah, kalau secara saintifiknya medis, ya hijama. Hijama. Kenapa? Nah, ketika orang tidak bisa melihat misalkan, itu ada timbunan oksidan di kanan kiri mata, saraf mata. Sehingga sama sebab tidak bisa melihat. Cuma penyebabnya ada jin, ada partikel. Nah, kalau yang medis itu ada partikel. Ada partikel. Dia menekan. Maka ibarat sinyal bisa pertama kabur dulu. Lama-lama kalau sudah ngejam itu sampai blackout ya, sampai gelap ya. Nggak bisa lihat apa-apa.
dari mana jin itu bisa masuk dan kepada siapa saja jin itu bisa masuk gitu, Ustaz. Baik, jadi sebenarnya Rasulullah sendiri sudah memberikan sebuah adab-adab. Nah, ketika kita itu proses masuk. Proses masuk, Ustaz. Dan ketika kita menguap, kalau tidak Masuk. masuk rumah ada adab doa. Ketika tidak, nanti sama. Jadi itu secara hadis Rasulullah yang dikatakan dan banyak lagi. Kemudian di dalam Al-Quran surat Sof 8283 Allah juga menyampaikan apa iblis itu akan mengganggu. Ya Allah bila syaitan mungkin qala fa bi izzatika la u'min sama'in illa ibadaka minhum. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, kata iblis, akan aku ganggu suara Anda kecuali hamba-Mu yang ikhlas untuk tidak mati. Jadi ikhlas itu menjadi kunci. Dan ikhlas kerjaan Hati. bener loh, saya ikhlas itu kan. Ikhlas loh. Yang tahu hanya kita sama Allah. Nah, 1 second saja kita tidak ikhlas, itu jadi entry point Buat. jadi masuk. Kemudian Ya, saya Teddy Sapudi, saya nama Teddy Sapudi. Saya sakit saya liver. Saya sudah banyak berobat ke dokter mana dengan izin Allah. Saya dapat informasi dari kakak saya berobat ke dokter Ajib atas izin Allah. Ya alhamdulillah, dengan berkali-kali saya berobat sini, alhamdulillah saya disembuhkan penyakit saya. Nama saya Dedek Suherno. Nah, alhamdulillah saya di sini sebagai peserta pelatihan dengan Ustadz Ajib Susianto dalam ODT. Nah, alhamdulillah kami ikut pelatihan di sini mulai start tanggal 15 Agustus hari Jumat. Selama ikut pelatihan kami di samping mendengarkan pelajaran-pelajaran yang Ustadz Ajib sampaikan, kami di sini banyak menemui hal-hal yang cukup menjadi ilmu bagi kami dan meyakinkan untuk saya, yaitu dari beberapa pasien. Ada yang kami menarik, yaitu ada seorang ibu-ibu dari Cibubur, dari salah satu pondok pesantren di Cibubur, yaitu beliau menderita kanker payudara dan sudah 8 kali beliau berobat di sini. Nah, alhamdulillah dinyatakan sembuh dan sekarang beliau ikut pelatihan ODT beserta suaminya. Dan perkara itu pun sudah kita bukukan, kita risum dalam sebuah buku yang berjudul Hijamah Oxidantis Therapy, yang mana ODT ini sendiri ini adalah bahasa yang kita bikin, kemudian kita patenkan dan sudah go internasional karena sudah kita presentasikan dalam acara internasional konferensi cupping terapi di Istanbul tahun 2012 dan kita presentasikan juga di beberapa negara. Kemudian kita pun membuka pendidikan bagaimana menguasai ODT secara benar sejak 2013 dan alhamdulillah sudah tersebar ke seluruh dunia, dari Eropa, Amerika maupun Asia Tenggara. Dan ini merupakan sebuah karunia Allah, pembuktian akan ayat-ayat Allah bahwa inna wa'dallah haq, janji Allah adalah benar, dan terbukti hadis Nabi tadi bahwa al-hijamatu dawaun likulli da'in lasamal maut adalah benar adanya. Dan ini menambah keyakinan kita sebagai seorang mukmin, apa yang diucapkan Nabi adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Mutlak kebenarannya dan terbukti janji itu ada. وفقدا في حنايانا فروح عنه بالرحمات مغفرة ورضوانا يا الوفاء والحمد خالقنا ومولانا